Kenapa Bapak hajatnya lemot? Karena Bapak sama Ibu setiap buka usaha, Bapak suka berharap. Oh nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Usaha buat hari tua. Ih kata Allah, kok lu udah tahu sih jalan ceritanya? Udah aja, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan nggak mikir, komen, ngeluh. Jadi Bapak nggak boleh mulai hari ini nih, mulai nanti Bapak pulang dari sini, nggak boleh berharap. Saya nggak berharap loh Pak, hari ini saya megang 5 pasien. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, Bapak 2 juta. Saya nggak pegang, nggak mimpi. Yuk, tinggal di mana? Suami istri atau beda? Oke. Tinggal di mana? Permasalahannya apa? Saya tinggal di Bekasi. Yuk, pakai mic. Pakai mic. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya tinggal di Bekasi. Kami suami istri. Permasalahan sebenarnya kami tuh, terutama saya jadi suami pecicilan. Apa? Gila. Saya punya ini Pak Haji, punya Apa? Suami pecicilan. Contohnya? Dengar Bapak bilang begitu kan? Enggak, saya dari dulu tuh suka saya pengen punya usaha. Akhirnya saya dulu bikin CV, kemudian saya kumpulin dana dari teman-teman. Akhirnya CV-nya ambruk, nggak jalan. Tapi tanggung jawab saya terhadap teman-teman itu harus saya tunaikan gitu Pak Haji. Itu udah lama, berapa. Bergerak bidang apa CV-nya? Dulu saya mau main di office equipment. Contohnya kayak gimana? Buat Cleaning service. Furniture lah. Furniture untuk perkantoran. Sama ada mau pengen bikin jasa konsultasi juga. Tapi akhirnya nggak jalan semua Pak Haji. Kenapa? Karena ya itu tadi rekanan klien segala macam, cuma janji-janji, akhirnya nggak jalan. Akhirnya itu tahun 2012 stop, nggak ada apa-apa. Tapi saya masih punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya mengembalikan uang-uang teman itu. Emang sampai berapa investasinya? Dulu itu hampir 2M, tapi sebagian sudah saya kembalikan. Sekarang masih sisa kurang lebih 1,5 M lagi. Ya. Emang butuh modal segitu banyak usaha itu? Jadi gini Pak Haji, sebelum jalan itu salahnya saya dulu. Saya jaminkan nih, maksudnya saya jaminkan pokoknya setiap bulan saya harus saya kasih keuntungan gitu. Tapi sebenarnya belum jalan, itu salah saya dulu. Saya terlalu yakin. Kali uang itu hanya buat bayar, menggulung jadi banyak. Oh, usaha belum jalan. Iya. Orang udah naruh invest di Bapak. Nah, ini uang Bapak ngasih dia bagi hasil berapa persen dari invest? Dulu 3% Pak Haji per bulan. Per bulan 3%. Dari kalau orang ngasih 100 juta, Bapak kasih 3 juta. Per bulan. Per bulan. Itu habis buat itu. Nah itu jadi beban saya Pak Haji. Tapi saya sih alhamdulillah. Tetap saya bilang alhamdulillah. Karena dengan begini saya lebih. Ya salah satu contohnya rasa syukur saya itu karena saya bisa ketemu Pak Haji hari ini. Iya, karena Bapak pecicilan ya. Emang rata-rata pasien RD itu pasien pecicilan Pak. Salah satunya Bapak. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti ada jalannya kok. Iya. Dari tahun 2012 itu saya udah mulai stuck gitu Pak Haji. Saya dulu masih kerja Pak Haji. Di mana? Saya di Nestle dulu kerja. Oh iya. Saya kerja, Gajian tuh. gajian tahun 2000. Nestle itu di TBC Matupang ya? Saya tahun 2022 saya ambil pensiun dini. Saya pensiun dini 2022 setelah COVID. setelah COVID. Satu mengkasihkan kerja di rumah, jadi pengennya kemana-mana. Ya itu. Jadi Bapak ngelola investasi orang nih dari tahun 2022? Enggak. Dari sebelumnya. Dari sebelumnya. Jadi Bapak kerja di Nestle, Bapak udah mulai usaha. Iya. 2010, 2008 lah saya mulai itu. Dan ada kantornya. Saya bikin CV itu kantornya di rumah. Oh. Iya. Tapi itu semua sudah berlalu sekarang. Kan dulu Bapak ngantor, jadi yang bantuin siapa CV-nya? Enggak, saya sendiri yang megang. Saya cari klien. Saya dulu kan juga Di samping kerja juga tuh? kerja juga. Ini nggak jalan Pak Haji. Tapi kerja saya tetap fokus gitu. Ada saya ambil pensiun dini tahun 2022.
sebagian Dapat pesangon tuh pensiun ini. sangot. Golden second lah bahasanya. Ya, golden second. Hmm. Akhirnya sebagian saya buat itu bayarin. Pesangonnya itu. Ya, Oh goblok. ya. Tapi saya Bukannya buat istri. sebagian saya taruh. Atau buat invest. Oh buat ditaruh. Di sini sebagian buat Numpang doang. Ntar dipinjem lagi. Ya, ini saya anggap ini alhamdulillah karena saya terima semua nih Pak Haji nih ya. Wah memang sudah jalan saya harus begini gitu supaya saya bisa ketemu salah satunya ketemu Pak Haji gitu di sini. Saya sih nggak terlalu. Jadi yang nonton video saya ibu apa bapak kalau boleh tahu? Oh, berdua. Iya. Tapi kita udah pernah kesini Tahun udah tahun 2024 kan Oh. anak kuliah di IPB kan Pak. Oh. Wah mumpung nih gitu. Mm-mm. Dari habis ngantar anak ke kosan, saya ke sini malam Tapi waktu Bapak itu ya. nggak ada, lagi Yang pertama sakit itu Bapak. tahun 2024, tapi Pak Haji ditunggu-tunggu ternyata ada kabar Pak Haji nggak enak Sakit. badan katanya. Sakit. Iya. Ya. Nggak datang ya udah kita sampai tahajud di sini, Mm-mm. sedekah subuh juga di sini sama Bu apa yang di depan sini. Hmm. Terus akhirnya ya pulang kita langsung habis Iya. subuh kita pulang malam-malam itu juga. Terus yang pagi ya udah jam ya lewat jam 1 sih ya. Terus berikutnya saya ajak anak saya yang di IPB Yang di IPB kesini. sore siang ya Lihat kuda ngeliat si bolong, Oh yang di IPB laki perempuan yang perempuan Bapak. perempuan. Perempuan. ngeliat si bolong, cuma Hmm. ngeliat bolong doang udah bisa ngobrol-ngobrol ngeliat apa Lihat namanya kuda, kuda ngeliat ternak sini lah terus balik sana gitu loh. Itu Pak Haji. Ini yang ketiga. Ini Yang ketiga. ketiga. Alhamdulillah Ya saya bener-bener Pak Haji kan bilang paksain. Paksa bos. Ini maka saya paksain, saya bilang paksain sih, ayo dong kita. Paksa bos. Ada. Kalau ke RDAI nggak dipaksa nggak bakal bos. Iya, kan saya WA Pak Haji juga tuh. Ya. Saya paksain nih Pak Haji, saya paksain, saya harus paksain. Tadi saya WA Pak Haji juga, saya OTW Pak Haji ke sana gitu. Udah dibalas belum sama saya? Belum. nggak pernah dibales Bapak. Saya puluhan kali udah WA Pak Haji. Haji Mbe, harusnya dibalas dong. Tapi saya bilang, Apa Pak? alhamdulillah nggak dibalas juga pasti saya ketemu kok gitu. Iya. Saya cuma yakin saya pasti ketemu dengan Pak Haji. Pokoknya gini Pak, orang yang mau ke RDAY itu di luaran sana setannya gede-gede Pak. Setannya nggak ada yang pangkatnya kopral, setannya Iya, pangkatnya minimal kolonel. Jadi nggak bisa masuk Pak kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak tadi nih, dari yang privat yang nomor 2, yang privat nomor 1, dari Sumatera Barat, dari Jambi, sekeluarga. Coba kalau dia nggak datang ke sini, nggak bisa. Iya. Anaknya dikerjain sama orang sampai mati nggak bakal punya rumah. Ibunya punya anak lagi yang kedua dikerjain. Jadi dia ngerjain apa? Sekeluarga. Iya tadi tuh yang nomor 1. Kalau ibu tadi lihat tuh yang dari Sumatera Barat. Karena dia maksain privat khusus paksain jadi kita kelihatan. Karena ini ada hodamnya, ada jinnya, ada santetnya. Saya bilang belakangan aja ya. Soalnya kita lagi megang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Biar nggak terkontaminasi. Saya bilang gitu. Jadi bapak nomor ibu berdua, bapak berdua. Nomor 1 saya bikin nomor 5. Ini saya megang dulu yang ringan-ringan dulu. Karena kalau yang pertama kita udah megang santet. Kasihan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, bapak nomor 5. Iya. Mau? Ya udah, bapak masuk ke situ. Pasti sembuh. Pasti ini mah gampang. Kalau orang jahat mah gampang dihantam gampang. Nah, jadi maksud saya emang bapak harus paksain Pak privat. Jadi privat harus paksa. Karena kalau enggak, kita nggak bisa ngobrol begini berdua, nggak bisa, bertiga nggak bisa. Mesti rombongan. 75 orang. Waduh, banyak bener. Iya. 25 orang. Waduh, banyak bener. Masa hajatnya 10 miliar gratisan. Iya. Mana ada BPJS. BPJS ya obatnya generik lah. Betul berarti. Kalau lo mau sembuh paten ya mesti mandiri. Iya. Obatnya obat paten. Yang sekali minum sembuh. Tapi kalau mau yang gratisan ya BPJS lah. Tapi kan baru masuk langsung keluar Dipaksa jenazah. Iya mati. 5 hari suruh keluar. 5 hari orang belum sembuh dipaksa suruh pulang. Iya. Kan dia masih sakit. Tapi kalau mandiri enggak dong. Dia punya duit terus. Makanya gue bilang enggak ada lah cair 10 miliar
privat gratisan nggak ada lah. Mana ada, mesti fokus. Makanya kan kemarin yang cair 1 triliun privatnya udah 18 kali. 10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga, 10 juta keempat, 10 juta kelima, ke-6, ke-7, ke-18 baru cair 1 triliun. Gue setuju itu. Ini enggak, mau yang privat murahan. Ya dapatnya generik lah. Yang nggak bakal gue kasih yang paten. Kenapa? Ya nggak mampu lah dia. Kayak tadi nih, barusan yang dari Palu. Terbang khusus dari Palu tuh yang barusan sama ibunya. Iya. Kan alhamdulillah bisa punya apartemen di Bandung. Bisa punya pet shop di Bandung anak-anaknya. Terus dia punya pengolahan limbah sampah di Bali. Yang nilainya hampir 25 miliar. Tanpa modal. Tapi kan dia privatnya khusus. Nah maksud saya gini Pak. Kenapa Bapak hajatnya lemot? Karena Bapak sama Ibu setiap buka usaha Bapak suka berharap. Oh nggak boleh Pak Haji, nggak boleh. Usaha buat hari tua. Ih kata Allah, kok lu udah tahu sih jalan ceritanya? Udah aja. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan enggak mikir, komen, ngeluh. Jadi Bapak nggak boleh mulai hari ini nih, mulai nanti Bapak pulang dari sini, nggak boleh berharap. Saya nggak berharap loh Pak, hari ini saya megang 5 pasien. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, Bapak 2 juta. Saya nggak pegang, nggak mimpi. Karena tadi malam kita habis pegang tamu, saya bilang saya mau pulang sore karena hari ini besok saya full dari pagi. Tadi dari pagi saya full. Nah, kesini baru nyampe tadi pas mau maghrib baru nyampe jam 7. Ya Nah, memang sih Pak Haji. kita suka berharap. Gue nggak berharap hari ini gue nggak berharap bos megang 5 pasien. Tadi di Jakarta gue megang 1 pasien. Tapi kan cair. Alhamdulillah gue dikasih 100 juta tunai. Itu yang gue harapin. Anggap aja gue 1 orang megang 10. Gue bilang, lo kok ngasih gue duit gue 100 juta uang baru-baru lagi? Iya Pak Haji, alhamdulillah saya cair Pak Haji 10 miliar tunai, bener kata Pak Haji. Pak Haji gak boleh nolak ya dari saya 100 juta. Anggap aja Pak Haji megang saya seperti megang 10 orang. Ngapain megang 10 orang, ribet tahu. Udah aja megang 1 aja. Kita makan tadi santai di Pondok Indah Mall. Pondok Indah Mall 3 di Chandra, restoran Chandra tuh. Masuk pintu Mall 3, Pondok Indah Mall 3, ada sebelah kiri tuh. Namanya Sandra, restoran Sandra Taiwan punya. Kita ngobrol enak tadi. Alhamdulillah. Kalau kita kan enggak. Kita bikin usaha apa? Kalau misalkan mau istri, kita bikin usaha apa ya mah buat hari tua kita? Kata Allah, kalau berpikir jauh, emang lu sampai tua besok kan nggak tahu umur kita umur berapa. Udah aja jalanin, syukurin, nikmatin. Memang Pak Haji awal-awal habis setelah apa namanya pensiun itu saya pikir saya mau usaha apa ya gitu. Jadi kita buka di rumah makan kecil lah gitu ya. Di Bekasi. rumah di Bekasi juga. Oh, rumah di Bekasi. Rumah makan di Bekasi tapi saya sewa ruko. Ya. Sewa ruko. Nah, terus jalan. Maksudnya duitnya nyemplung di situnya gede. 4 tahun ini Pak Haji nih. Buka restoran tuh 4 tahun. Udah jalan 4 tahun. Restoran apa namanya? Nasi kebuli. Kenapa milih nasi kebuli? Emang Bapak asli mana? Ibu asli mana? Enggak, gini, awalnya saya cuma ngeliat nih teman posting yang punya nih, lihat wah ini menarik juga, saya hubungin gitu ya. Emang nasinya saya cobain itu enak. Saya bilang ini cocok sama lidah orang Indonesia, tidak terlalu rempah. Sebenarnya nasi mandi ya. Akhirnya saya ngobrol, ya dapat diskon lah istilahnya. Mas saya sewa ruko, kemudian saya ambil itu. Terus saya juga ada kopi-kopi juga, kafe lah gitu, jual kopi, macam-macam kopi. Terus belakangan saya tambahin dengan mie ayam. Ya. Nah ini mungkin karena saya terlalu, Pak Haji bilang itu saya terlalu berharap ya. Ini
Awal-awal tuh bagus Pak Haji. Awal-awal. Awal bagus, kesini semakin Bersyukur aja. bersyukur masih bisa bayar karyawan. Karyawannya berapa? Saya punya karyawan 3. Ya, tapi kita nggak dapat apa-apa Pak Haji. Belum dapat Belum. apa-apa. Belum dapat apa-apa. Cuma dapat senang. Hmm. Mereka megang uang senang gitu aja sudah. Bisa gaji mereka, bisa bayar sewa. Apa juga. Tapi ya itu ngegali terus Pak Haji. Akhirnya kan uang Masih kita ngegali habis. terus gitu. Oh, Iya. Gitu Pak. ngegali nginjek terus. Nginjek Iya. terus. Itu Pak Haji. Sebentar anak masih sekolah. Jadi Anak berapa semuanya? anak 3. Dia yang sekolah cuma tinggal 1 nih Pak Haji yang IPB. Yang nomor 1 apa kegiatannya? Itu kerja. Ya, Udah berkeluarga. Belum. Nomor Nah, 2, ini Pak Haji dia belum berkeluarga. Saya pengen 20 tahun sudah Pak Haji. nomor 1 umurnya 30. Nomor 2 nomor 2, 25, 24 tahun. 24, 24 tahun. ya 24. kegiatannya apa? Kegiatan kerja. Oke. Dia buka kafe. Join sama teman-temannya. Bertiga. Alhamdulillah sih Pak Haji. Alhamdulillah jalan kalau gitu. Nomor 3, Masih kuliah di IPB. Oke. Emang Bapak lahir tahun berapa? Saya tahun 68 Pak Haji. Ibu? Tahun 69. Dan Waduh. istri saya namanya sama Pak Haji. Alhamdulillah. Makanya saya ingin ketemu. Tapi 70, 69, 68. 68. Ya Allah, udah undi gue paling bontot. Ini teman adik ya Pak. teman SMP Pak Haji. Oh, SMP, adik kelas. Ya, Satu kelas. Dia Oktober, saya Mei. Oh, Jadi tahunnya beda aja gitu. temen SMP. SMP teman. Jadi kalau reuni lo datang dong SMP bareng dong. Ada. Iya Bapak. Kenangan SMP. SMP mana? SMP 44 44 tuh Jakarta Timur. Jakarta Timur. Gading Raya. Gading Raya. Iya, iya, iya. Kuliah ketemu lagi Kuliah di mana? di Gunadarma. Jurusan? Manajemen informatika. Yang di Salemba atau yang di Depok? Dia dulu awalnya saya di Salemba. Salemba ya? Terus setelah itu pindah ke Depok. Depok. Iya, 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 iya. Sampai sekarang dia saling menyadari saja lah. Gak apa-apa. Semua Saling bagian melengkapi. dari anugerah. Suka dukanya banyak lah, Berat tapi awal-awal, tapi ya sudah, apalagi dengan Pak Haji punya video saya nonton tuh kayak sambil Saya ketawa-ketawa. dulu non Muslim aja. Non Muslim. SMP non Muslim. Ya, saya Kuliah non Muslim. non Muslim mau menikah setahun sebelum nikah. Hmm? Saya belajar. Lalu saya bilang saya ikut kamu aja. Oh. Terus setahun sebelum nikah, Jadi nikah tahun tahun 95. 95. Senior lagi. Gue nikah 96. Iya, 95 bulan Agustus. Cucu. Anak gue 3. Cewek dokter. Mantu gue dokter. Nomor 2 kemarin nikahin tanggal 10 Mei dokter. Mantu gue dokter. Nomor 3 dokter. Gue bikinin apotika 24 di Tajur, apotika 24 di Celendek sama K24 di Ciganjur. Gue bikinin klinik. Gue bikinin kopi shop. Gue bikinin barbershop. Kalau orang tanya, Ji lu ngapa bikin barbershop? Ya rambut kan numbuh pasti dipotong. Besok numbuh lagi dipotong lagi. Iya. Besok numbuh dipotong lagi. Itu bisnis sampai akhir zaman. Kalau kita ngelola bagus nggak bakal bangkrut. Iya. Setuju. Sama apotik. Orang tua. Kan nggak pasti orang sakit. Iya. Nebusnya ke apotik kan. Betul. Gitu. Gue bikin lah merek K24 beli franchise. Daripada bikin baru kan. Kelamaan. Iya. Jadi sekarang nih apa nih maksain ke RDI kalau boleh tahu nih. Saya Suami istri tercinta. Ini kita punya hajat yang Gede banget. sama Pak Haji. Contohnya apa hajatnya yang gede? Yang pertama itu saya udah tulis panjang banyak. Ya, boleh. Mana tulisannya? Coba bacain. Temen SMP. Tapi SMA beda. Dia pintar Pak. Oh. Yang SMA sama mana bos? SMA 31 saya dulu. SMA 31. Ibu? 36. Oh 36. Lamangun. Tempatnya ugal-ugalan. Iya. Betul. Tapi kan yang anteng-anteng. Anteng. Ya, ini Pak Haji. Saya tulis nih. Hajat tuh pasti kabul di bulan. Pasti dong.
Ya kan? Saya bilangin hajatku pasti kabul di bulan Mei. Yang pertama itu saya mau semua amanah saya tuh lunas tanpa bayar. Ya Bapak harus cair dulu 10 miliar. Nanti kan dengan cair 10 miliar Lunas. bisa lunas semua. Sisanya bisa buat modalin anak. Betul. Ya itu mungkin yang kedua juga dapat cair 2 miliar. Nah, itu mungkin bisa digabung dengan yang pertama. Ya yang 10 miliar dulu aja nih cair dulu. Kita main yang utama dulu. Ya, itu sebenarnya kalau itu yang pertama itu, jadi yang berikutnya nih otomatis Pak Haji. Selesai semua kan? Semua. Ya daripada lu bacain 10 gua ribet, mendingan gua langsung aja. Dah pasti cair 10 miliar. Amin. Nah caranya, lu bisa gak romantis seperti pengantin baru dulu? Insya Allah Seperti lu pacaran dulu. Romantis. Karena kalau laki dan perempuan romantis, rezekinya gak pernah berhenti-berhenti. Caranya apa Pak Haji? Lo paksain sebelum keluar rumah, bisa gak lo remes nenennya istri? Udah. Ini sudah dilakukan. Lo remes alat kelaminnya istri. Jadi tangan kiri, tangan kanan lo masukin ke alat kelamin istri, lo remes 9 kali, lo taruh di muka lo. Pasti pulang bawa duit. Pasti pulang bawa tunai. Pasti pulang 9 kali. Wajib Nggak, mau maksudnya tidur 9 kali. nenen. Maksudnya gini, Tangan kiri boleh, tangan kanan boleh, dua-duanya boleh. 9 kali, sampai 9 kali. Iya, 9 baru 9. iya. Insya Allah. Kalau mau tidur wajib nenen 9 kali. Mau tidur nenen kiri 9 kali. Mau tidur bangun tidur. Wajib itu. Wajib. Nah, kalau lo romantis, setannya takut. Tapi kalau nggak romantis, setannya masuk. Ngodain apa setan? Ekonomi dulu. Udah ekonomi, kan lo jadi nanti berdua miss. Ribut. Barulah setan yang kedua masuk, rumah tangga. Terakhir puncaknya setan masuk. Misahin lo berdua. Gara-gara jangan sampai. Jadi lo harus romantis. Insya Allah. Kalau gue jagain setan ya nggak mungkin. Karena lo rumahnya di mana, gue di rumah di mana. Jadi gue nggak bisa jagain. Jadi lo berdua aja dulu solid. Ya. Nanti kapan lo datang lagi, privat lagi gue lihat. Datang lagi, privat lagi ntar gue lihat. Yang penting lo awal-awal romantis. Kedua, lo paksain selama menjalani ilmu RDI sedikit pun nggak boleh berharap. Ya. Berharap nanti kalau usahanya gede, gue bisa warisin ke anak. Nggak boleh dong. Itu urusan aku kata Allah, bukan urusan kalian. Yang penting kalian jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kita nih hati kecil, apa-apa pengen diwarisin ke anak. Kata Allah nggak bisa. Mana perusahaan yang bisa diwarisin ke anak? Boro-boro jalan. Yang ada malah nambah utang. Pada saat diwarisin sama orang tuanya, perusahaannya gede. Pas anak kelola, memang gede, tapi utangnya juga gede. Nah karena dia niatnya mau diwarisin ke anak. Janganlah. Udah, lu jalanin aja. Kalau anak memang mau, kerjain. Kalau anak memang mau, kerjain. Gitu. Kalau kita kan enggak. Kita harus gede. Kita harus gede. Kadang kalau saya lagi di tempat usaha nih Pak Haji, hanya WA. Laku nggak mas? Apa? Laku nggak? Udah ada yang beli belum? Japri ke istri. Istri japri ke saya. Oh, japri ke lu. Nggak boleh. Itu namanya berharap. Saya jawabnya pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Lu mesti jawabnya juga mesti pasti ada yang beli. Iya, Pasti ada yang borong. Pasti ada yang datang. Pasti ada yang datang. Karena kan kita buka warung dari jam 10 pagi misalkan. Sampai jam 10 malam. Ini kita udah japrian mulu. Allah nggak kasih pembelinya. Herannya pas jam 7 malam. Sama Allah dikebut. Contohnya apa? Tadi malam gue ngirim temen gue meninggal. Tadi malam kan meninggal temen gue. Jadi tanggal 10 dia datang. Pernikahan putri gue. Datang dia ngomong. Wah, dari semua yang datang dia paling ganteng. Pakai dasi, pakai jas. Dia paling ganteng. Tanggal 10 Mei di gedung pernikahan. Tanggal 17 dia datang lagi. Ngobrol-ngobrol lagi. Tanggal 19 masuk rumah sakit. Tanggal 18 masuk rumah sakit kan. Tanggal 17 hari Minggu ketemu. Tanggal 18 masuk rumah sakit. Tanggal 19 meninggal. Tadi tanggal 20 dikubur. Nggak tahu. Makanya kan istrinya kan temen kuliah gua.
sekretaris gue. Jadi dia gue jodohin. Dia temen gue dari bareng. Maksud gue gini bos, bisa gak kita jangan berharap? Ya. Karena dengan lo nanya, Pak ada pembeli gak Pak? Udah ada pembeli belum Pak? Itu kita pasti berharap. Udah aja pakai ilmu, bodoh amat. Bodoh amat, pasti ada pembelinya. Ya. Akhirnya yang tadi malam anak yatim Tazia sama kru-kru, kan ada sekitar 40-an orang. Gue bilang, makan pecel lele ya. Di mana? Di Yasmin. Itu tukang pecel lele kaget sekaget-kagetnya. Makan jam 1, sekali makan 40 orang. Isuzu Eleplong, Kijang, masuk semua. Sigra masuk semua makan. Coba bayangin bos. Kedua, tadi pagi melayat taziah lagi karena itu temen gue, jadi gue taziah lagi sampai di kuburan. Tukang kan nguburnya jam 8 pagi. Habis jam 8 anak-anak maunya apa sayang? Bakso. Bakso apa? Bakso Pak Pur. Di mana? Di PRJ belakang Polsek Kemayoran. Ya udah. Warung bakso belum buka, tapi mobil Isuzu Elep Long gue udah parkir tuh berdua Elep. Udah parkir tuh Kijang Innova gue 2. Udah parkir tuh mobil Sigra gue tuh pulang melayat. Apa nggak heran tuh tukang bakso? Mimpi apa gue? Iya. Warung belum dibuka udah masuk 60 orang makan bakso. 60 orang. Dan bayarnya tunai lagi, nggak kredit. Kalau kredit kan masuk ke rekening kita dulu. Ini nggak langsung tunai. Nah maksud gue, coba lo praktekin ilmunya RDA. Apa tuh Pak Haji? Lo panggil. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Udah. Ya iya, tapi nggak boleh berharap. Ya, saya sudah Sudah Pak. yang saya dengar dari YouTube nih Pak Haji ya. Hah, Itu alhamdulillah hah, sudah saya lakukan Pak. hmm, Ya. Misalnya sholat hmm, sholat 5 waktu. Tuh bos, kertasnya buat manggil bos. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Bayangin bos, wah, warung bakso Pur di PRJ Kemayoran, belakang Polsek Kemayoran, bukanya jam 10. Tapi anak-anak udah parkir tuh jam 9. Ya. Makan bakso, kan ini luar biasa. Jadi gue gak setuju lo nyari pembeli, tapi pembeli nyari si bos. Ya. Tuh. Caranya apa Pak Haji? Yaitu lo melakukan yang gak semua orang lakukan. Nah, jalanin apa orang yang gak jalanin. Udah itu aja. Terus kedua lo manggil bos. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Apa tuh? Pasti untung bersih 10 juta pasti. Lu jangan ngomong ini, pasti rame, pasti rame. Entar rame, Ya, itu tapi iya pada pesennya setengah porsi karena yang makan anak-anak. Ayo. Kan kalau bisa seporsi. Udah cuci piringnya capek, makannya setengah porsi. Rame sih, rame. Yang makan cuma 2, yang lain pada ngobrol. Nih rame. Janganlah untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Udah itu. Nah nanti biar lo cairnya 10 miliar tunai, lo paksain bos. Dunianya 1%. Lo kan dunianya 99% di Bali. Dunianya 1%. Biar cairnya 10 miliar. Apa Pak Haji? Lo paksa baca Qur'annya harus 12 juz. Dari jam 00 sampai azan subuh. Remaja Pak Haji. Ya dipaksa. Kalau enggak nggak bisa. sebenarnya, kami berdua nih udah jalanin. Memang belum semaksimal yang Pak Haji bilang itu. Kita udah bangun malam. Jam 00. Saya sebenarnya belum buka Mandi pandan. Iya. Saya 9 buka jam lembar. 8. Saya malah gak tidur Pak Haji. Kenapa saya gak tidur? Karena pulang dari tempat warung itu kan saya udah jam 9, setengah jam 10 baru sampai rumah. Kalau saya tidur lagi bablas gitu. Akhirnya saya gak tidur. Saya tungguin sampai jam 12 senyum. Ngerebus pandan buat mandi. Ya. Terus habis itu saya sholat taubat. Iya. Sholat tahajud. Iya. Ya kan sholat witir. Iya. Kemudian baca Quran, cuma ini baca Qurannya Pak Haji, karena saya nggak tidur lagi dari pagi bangun tidur habis subuh itu.
seterusnya tuh nggak tidur, udah jam 1, jam 1:30 tuh udah. Kalau baca Quran di sini wajib, Bos. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Baca Quran wajib baru kejawab kemarin. Jadi Pak Habibie itu hobinya sholat tahajud tapi sepertiga malam. Sholat tahajudnya dia jam 3:30, 4. Dia wudhu sholat tahajud. Tapi dia juara 3. Yang juara 1 orang Yahudi. Yang juara 2 orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Jam 00 dia mandi. Jam 00 dia baca Quran. Tapi dia gak sholat tahajud. Si orang Yahudi itu. Juara 1, juara 2. Kalau Habibie wudhu tahajud. Dia gak mandi, dia gak baca Quran Habibie. Tapi orang Yahudi baca Quran. 2. Tuh gue kejawab nih. Oh, orang baca Quran pantesan rezekinya berlimpah-limpah. Gue lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semalam baca Quran 30 juz. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Wah, udah kejawab. Udahlah, alhamdulillah. Nah, gue paksa baca Quran. Kita kan enggak, baca Quran kalau udah ngantuk udah selesai. Lawan. Kita kebanyakan dunianya 99%, Bos. Baca Qurannya 1%. Ya bisa. Saya sih baca maksa itu baca Yasin dipaksain gitu ya. Gak boleh baca Qurannya gak boleh milih-milih. Harus dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nih, Bos. Tadi barusan gue kan, waduh, kata tamu gue gini, Ji, di mana-mana orang kalau naik pangkat, naik jabatan itu tes. Bisa gak Pak Haji? Bisa gak Pak Haji? Orang naik jabatan tapi tidak tes. Di mana-mana orang naik jabatan tes, Bos. Ada gak Pak Haji orang naik jabatan tapi nggak tes? Ada. Siapa? Mana gue tahu, ntar juga ada. Gue ngomong begitu tadi, yang ngasih duit gue 100 juta tunai. Emang kenapa? Adek gue bintang 2 biar naik bintang 3. Gampang mah. Ada lu suruh kemari aja, ntar gue ajarin. Sekarang apa jabatannya? Kapolda. Ya ntar bisa jadi komjen, tenang aja, Bos. Ntar gue ajarin. Naik jabatan tapi nggak tes. Iya ada. Gue barusan tadi duduk sini. Ada yang japri gue jam 20.15. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas saya pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajatnya apa yang terkabul? Iya, saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan ngarep, tapi yakin pasti terkabul. Coba lu baca dulu, bener gak nih gue ngomong? Ibu pegang. Baca pakai mic, Bu, biar denger. Nih gak apa-apa. Coba ibu baca nih pakai mic. Duduk situ biar suami kebaca. Bener gak? Baca. Coba baca. Yang kencang pakai mic. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Setelah beberapa bulan praktekin ilmu RDAE, hajat saya terkabul. Ini foto pas pelantikan hari ini. Dilantik nggak pakai tes. Hajat yang terkabul. Iya sih. Iya saya ingat pesan Pak Haji pas kemarin privat gabungan. Jangan tapi yakin dan pasti terkabul. Tuh, jangan ngarep, Bos. Di mana-mana kita ngarep komjen dari bintang 2, Irjen Pol, pasti komjen. Ngarep letnan jenderal dari mayor jenderal, pasti letnan jenderal kalau ilmu RDAY. Nah, lu juga begitu, pasti cair 10 miliar, pasti cair 10 miliar, pasti. Tapi lo paksain. Nah, nanti lo praktekin privat lagi yang kedua, paksain privat lagi yang ketiga, paksain privat lagi yang ketiga. Paksain privat lagi keempat. Saya maunya lo harus cair 1 triliun. Minimal bertahap. Kalau yang kemarin sih yang
18 kali ya? 18 kali. Cair 1 triliun. 2. Ada tamu RDAY, dia dapat dapur MBG, di mana-mana dapat 1. Dia langsung dapat 3. Ini sekarang dapat lagi 20. Jadi totalnya dapurnya dia 23. Gue gak mau dapur 1. Kalau dapur 1 belum, bukan pasien gue. Gak level gue pasien 1. Maksud dapat dapur 1. 1 juga udah untungnya lumayan Pak Haji. Sekitar 143 juta. Gak mau gue. Ngapain untung 143 juta. Minimal 500 juta sebulan. Berapa? 3 dapur MBG. Alhamdulillah tuh bos. Apa yang dilakukan? Ya sama kayak tadi gue ajarin. Nah ini juga begitu. Jadi lu nanti punya dapur MBG, punya restoran, punya catering. Gitu. Kan kemarin bilang gini. Kata anak gue. Pak, itu tamunya yang diundang berapa Pak? 4.000. 4.000. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Bayar restorannya. Cateringnya. Pasti habis ludes. Gak mungkin gak. Bener tuh bos. Cateringnya segitu banyak habis ludes bos. Lo pakai catering apa Ji? Alphabet. Catering Alphabet. Pesan makanannya. Gitu. Nggak ada sisa-sisa tuh. Jangan 4.000, palingnya minimal 8.000 Pak Haji. Iya. Gue ngundang 4.000. 4.000. Bayar cateringnya hampir 958 juta. 958. 1 miliar kurang 40 sekian juta perak. Tapi kan enak bos. Yang kemarin gue pesen di Alphabet. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue sering makan di kondangan. Gue jajal dulu dong kartu namanya mana nih yang enak. Oh ini biasa dipakai sama istana. Oh iya oke. Nah maksud gue nih bos. Nanti makanan lu juga pasti ada yang ngetes. Akhirnya lu dipakai lah. Di catering. Dipakai lah di catering. Yang sekali pesen kan tamunya banyak. Gubuk-gubuk. Pakailah menu lu. Caranya proses. Iya. Kita kebanyakan apa? Protes. Mana nih gue udah meraktekin RDAY kok belum kelihatan yang gede-gede. Yang kecil-kecil aja gak disyukurin lu minta yang gede-gede. Yang kecilnya dulu dong. Ya, tadi juga saya kasih tunjuk istri di mobil tuh. Baca nih saya bilang. Apa? Semua perlu proses, bukan protes. Iya. Tidak ada tulisannya. Semua butuh proses. Bukan Ya, protes. buat protes. Kalau kita protes. Kapan ya Pak kita gedenya ya? Jangan. Gak ada. Proses bos. Emang pohon durian ujuk-ujuk Berbuah. nanam dulu, belum disiramin pupuk, belum bunganya rontok, ya kan? Kita nyari lagi pupuknya yang mana bunganya nggak rontok. Tapi lama-lama kan kita jadi konsultan pohon durian. Ya. Alhamdulillah. Nanti lo jadi konsultannya restoran, manajemennya catering, perusahaan pakai lu pastilah begitu. Tapi lu bantu gue, nggak boleh berharap. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah gitu. Terus apa lagi bos? Iya. Yo, ibu nanya langsung boleh, bapak nanya, bapak Ya, ini ada. wakilin ibu boleh. Bilang nih ruko ini kan kita harus bayar sewa bulanan nih Pak Haji. Jadi milik dong. Justru itu saya bilang nih harusnya jangan. Jadi milik jangan ibu. khawatirkan. Ibu colek alat kelamin ibu tempelin di tembok. Jadi milik. Colek jadi milik. Colek jadi milik. Kan udah ada tuh restoran yang di Jakarta Barat kan tuh. Alhamdulillah dari harganya 7 miliar dia bayar cuma berapa miliar kan. Udah gitu bisa dicicil lagi. Kan jadi milik restoran di Jakarta Barat. Colek. Namanya gratisan. Iya. Ya kalau boleh berharap. Gitu. Terus apa? Lakukan saja gitu ya, tanpa harap. Iya. Gantian aja, ibu dulu boleh, bapak dulu boleh, bapak yang sempat bapak, ibu boleh, kan suami istri. Itu aja bukan suami istri, pacaran bisa. Kalau nggak pacarnya sih, yang lakinya nggak perempuannya bisa, manjur bos. Allah tuh maha bijaksana bos. Nggak usah harus kita nikah dulu, baru punya ruko. Allah kan
Maha pengasih dan penyayang. Jalannya ada aja. Terus apa lagi? Yang bos anggap sulit. Saran gue sih mendingan yang 10 miliar dulu cair. Iya, Bos paksain dulu baca sebenarnya Quran. pastinya bertahap aja. Iya, Bertahap dulu nih. Kalau satu udah dapat kan otomatis beberapa di bawahnya selesai. selesai. Nah, yang berikutnya itu tadi saya bilang anak. Lo bisa gak baca Quran nggak milih-milih? Jangan milih-milih. Jangan Yasin, jangan milih. Jadi baca dari awal. Emang saya belum lancar sih Pak Haji, tapi nggak apa-apa. Saya, Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya kan ada. ya, Alif Lam Mim boleh. Alif Lam Mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin aladina, terus ya begitu. Nggak boleh milih. Kenapa nggak boleh milih? Karena di Al-Qurannya udah dipandu bacanya secara tartil. iya. Urut. Nah, jadi nggak boleh urut, nggak boleh. Harus cepet bos. Ji, kira-kira gue kapan Ji? Ya, sebulan ini deh kalau bisa mah. Tapi gue berat Ji. Ya udah, sambil lo baca Quran, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Mana kertas 18? Nah, ada berapa sifat yang masih nempel di suami, yang masih ada, yang ada di istri? Sifat 18, masih ada yang nempel. Di suami berapa, di istri ada berapa? Coba kalau gue boleh tahu. Di bapak ada berapa tuh sifat 18 yang masih nempel di bapak bu? Kalau boleh tahu. Yang bisa nilai bapak yang cuman ibu, yang bisa nilai ibu bapak. Jadi silang. Ada berapa? Yang ada di bapak bu, sifat 18 yang ada di bapak, di jiwa, di hati bapak, di kepribadian bapak ada berapa bu? Komen, ya kadang komen masih Sekarang gede komen apa gede hajat bos? aja. Nah makanya udah mulai nggak boleh komen. Komen itu maksudnya bukan mempertanyakan kenapa saya begini, itu komenin ini. Ngomelin istri saya. Makanya saya diomongin. Nggak. Emang saya salah. Iya. Ya saya komennya tuh ngasih tahu sebenarnya Pak Haji. Nggak boleh. Ngasih Nggak tahu. boleh. Sekarang dia ngucap atau dia melakukan kesalahan udah seizin Allah belum? Udah. Kan udah terjadi. Ya saya cuma mau awalnya saya komen cuma mau ingetin ini Pak Haji nih. Ingat tuh, 18 kan kita udah punya nih Pak Haji, 18 ini nih. Ya kan di HP juga ada gitu. Kalau lihat-lihat nih. Jangan Nggak boleh. Jangan cemburu. Jangan Nggak cemburu. boleh. Nggak boleh. Mulai sekarang nggak boleh. Biarin aja Pak Haji ya. Diamin aja. Biarin aja. Nggak boleh. Ya buka sendiri lah ya. Iya betul. Bos tinggal nilai aja. Oh iya. Bos udah nggak boleh komen. Padahal dia udah tahu nih ilmu 18. Tapi dia bisa bikin kesalahan. Udah bos diem aja. Kadang ditanya sama Allah. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat Allah. Ya udah jangan dikomenin. Tapi dia berbuat salah. Udah biarin nanti gue yang ngerubah dia. Bukan kalian yang ngerubah istri. Bukan suami yang ngerubah istri. Tapi saya sebagai Allah yang ngerubah. Oh ya udah. Kepancing jengkel. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Gede hajat Allah. Ya udah jangan kepancing jengkel. Tapi dia bikin jengkel mulu. Emang yang namanya karyawan blow on. Emang begitu. Oh iya. Ya itu. Memang kalau jengkel kadang-kadang Pak Haji saya suka kesel juga sama karyawan. Gitu. Nggak boleh. Ubah nanti. Kesel. Kalau dia pinter pasti dia jadi Bos. kepala bank BCA. Tapi karena dia blow on jadi chef, jadi tukang masak, jadi pelayan. Jadi Nggak boleh. Pak Haji ya. Ah begitu. Jadi bos lihat lagi apa nih. Oh ya gue lagi punya sifat. Jadi ibaratnya nih bos, kalau kita muslim nih bos. Kita banyak pantangan kalau udah mau haji atau mau umroh. Jadi kalau kita udah pakai baju ihram, kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita bikin kesalahan bayar dam. Ya. Misalkan ada nyamuk, kita mau matiin nih, oh bayar dam. Jadi kita usir. Itu. Tapi ada nyamuk lo giniin, lo udah pakai baju ihram, ini ada nyamuk lo giniin, bayar dam lo. Nah begitu juga kalau lo bikin kesalahan lo mesti bayar dam. Kalau lo pengen cepet terkabul cair 10 miliar, berapa Pak Haji? 1 juta. Kesalahan 2 juta. Kenapa Pak Haji gue mesti bayar? Karena kalau lo nggak bayar nanti lo diulangin lagi bikin kesalahan lagi. Jadi lo kalau mau bikin kesalahan, sayang bayar dam. Enggak. Oh iya perboden. Lo terabas, ayo. Ada polisi di situ kena tilang lo. Oh iya perboden, biarin gue muter. Daripada kena tilang sayang duit. Nah jadi lo gak boleh. Makanya kan, Ji hajat gue kok lama. Ya lo gak bayar dam. Lo mesti bayar dam dong kalau lo bikin kesalahan. Itu yang bikin. Kenapa tamu gue bisa cair 1 triliun?
Karena dia bayar dam, 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 bayar dam. Sehingga dia cair lah 1 triliun. Anggaplah bayar dam dia bayar 20 miliar. Bayar damnya 20 miliar. Tapi kan cair 1 triliun. Kita bayar dam gak mau, tapi pengen cair 10 miliar. Mana mungkin lah. Bayar dam dong. Kalau gak bayar dam lo gak hajinya gak mabrur dong. Gak mabrur. Kok gitu? Lah itu lo matiin nyamuk. Bayar dam. Ngomong sembarangan, bayar dam. Pakai celana dalam, udah pakai baju ihram lo, laki-laki pakai celana dalam, bayar dam. Harus dicopot celana dalam lo. Oh begitu? Ya kan gak beli yang ada jahitan. Nah jadi sebegitu ketatnya sehingga kita bisa cair 10 miliar. Makanya gue bilang, Ci, hajat gue pasti cair 10 miliar. Ya lu mesti ikutin aturan dulu. Kan gak ada yang gratisan bos. Jadi gimana? Ya lu gak boleh melanggar. Kalau gue melanggar, ya bayar dam dong. Berapa? 1 juta. Kalau mau lebih lagi 10 juta. Kenapa lo kenain gue 10 juta? Biar lo jerak. Kalau enggak lo gak jerak-jerak. Ya kan? Betul gak bos? Gitu. Nah bos juga begitu nanti bilang, lihat-lihat istri. Jadi kalau istri apa? Dah diemin aja gue. Nanti paling istri nanya, ibu kalau manggil bapak apa? Kalau boleh tahu. Mas, kok tumben lo? Beda. Ya kan gue lagi punya hajat, gak boleh komen. Oh iya. Nah jadi gue cuma ngawasin lo aja, tapi gue gak bisa masuk ke dalam. Contohnya apa? Amit-amit yang baik. Kayak orang mati bos. Orang mati, dia paling bisa ngelihat anak bininya doang. Tapi dia berbuat gak bisa. Kenapa? Dia begini-begini gak nyampe. Jangan gak bisa. Dia cuma ngeliatin aja. Cuma dia nyesel aja. Dulu kenapa hidup gak gue kasih ajaran baca Quran anak gue. Sekarang anak gue udah gede, gue udah meninggal, gue gak bisa. Kenapa? Dia gak bisa begini-begini doang. Orang beda alam, kan dia udah mati. Nah anggap aja lo sama bini lo begitu. Jadi lo gak bisa, cuman lo bisa ngeliatin aja. Jadi kalau dia lagi gundah, lagi gelisah sih biarin aja Pak Haji. Biarin aja. Paling kalau lo mau, lo remes alat kelamin lo, kontol lo remes, taruh muka dia. Gak gundah, tenang. Gak banyak pikiran gitu. Udah sih Pak Haji. Udah. Bukan di mukanya. Harus di muka bos. Kan saya pernah dengar Pak Haji. Di kulit. Iya manjur. Tapi lebih manjur lagi di muka. Kan langsung masuk UGD langsung. Saya nggak tahu Pak Haji. Saya usap kakinya. Nah tuh setuju. Kalau gue mah usap aja bos. Usap kakinya. Tenang. Kamu tenang ya, banyak duit. Tenang, banyak duit. Pasti. Soal yang bisa naklukin semua permasalahan hanya alat kelamin. Ini yang bikin masalah perempuan mulut. Yang nyelesain masalah ini. Begitu juga laki-laki. Iya, yang nyelesain ini. Selesai. Nah jadi bos seperti itu. Kalau bos lihat, mas kita lama. Apa kita banyak kesalahan? Ya kan paling introspeksi. Oh ya kita banyak salah di nomor ini. Ya udah lo bayar dam aja, bayar denda. Biar nanti lo gak akan ulangi lagi. Kenapa? Kan ngeri-ngeri sedap denda 1 juta. Kalau yang cair 1 triliun mah dendanya 10 juta. Gue bilang lo hajat lo gede gak ada lo denda 1 juta. 10 juta. Bahkan kalau bisa 100 juta. Nah itu lebih cepet lagi. Ya kayak mobil Hummer. Mana mungkin diisi Pertalite. Dia mesti Pertamax turbo. Kalau diisi Pertalite, mesinnya. Nah begitu juga hajat lo gede. Nah, dam bayar 100 juta. Oh iya benar juga. Halo 1 juta dah kira-kira kalau lo langgar. Saling ingetin aja. Gak apa-apa, yang penting kan terkabul. Iya. Soalnya kalau lo cair 10 miliar, yang enak apa? Anak tanpa ngerjain ilmu RDAY, lo bisa modalin. Nah nih papa kasih duit nih buat modal kafe nih. Udah kamu gak usah join, modal sendiri aja, duit papa dikelola. Begitu, gue gak setuju join. Join sekarang lagi ngerintis. Udah gede gak mungkin bisa kompak bos. Makanya gue bilang anak gue, gak ada ya apotek join ya punya sendiri. Gak ada ya kopi shop join punya sendiri. Gak ada ya barbershop join punya sendiri. Jadi punya sendiri semua, satu-satu semua, gak ada join. Join sekarang lagi ngerintis bareng. Nanti kalau udah
sibuk. Nah ngerinya dia belum pada merit, pada kompak. Pas dia udah merit, ini udah merit, pasangannya yang pada pengen nguasain, pada ingin nimbrung. Iya. Nggak ada. Kok papa tahu? Ya udah jangan, sendiri aja. Rezeki ada, tenang aja. Lo yakin? Nah sekarang punya sendiri gue. Klinik sendiri, walaupun dokternya teman-temannya dia nggak apa-apa, tapi klinik kita. Gitu. Daripada join bos. Ada lagi? Sekarang nih apa namanya warung kami tuh nggak Pakai mic. Sekarang warung kami tuh pendapatannya lagi benar-benar merosot Pak Haji. Kenapa nggak dipanggil? Pasti rame. Pak Haji. Besok Pasti untung bersih 10 juta. Tapi manggilnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam manggil. Nggak usah ibu harus di warung manggil, ibu di rumah. Boleh. Kan saya tanya anak saya tiga-tiganya, atau tanya staf saya. Saya belum pernah ke klinik anak saya tiga-tiganya, belum pernah. Walaupun saya ngajarin orang, kliniknya rame, saya belum pernah datang ke klinik. Ya. Belum pernah. Saya panggil dari sini. Saya belum pernah datang ke apotik K24 anak saya, belum pernah. Saya di sini. Dari mulai bangun, jadi, ngisi obat-obatan, belum pernah. Gitu. Makanya tadi anak saya bilang, "Pak, progresnya bagus Pak, apotek K24. Ya iyalah, kan papa doain banyak orang pada sakit. Bohong, nggak pada nebus di tempat lu. Hah? Ya, K24 24 jam. 24 jam K24. Makanya kan Ini franchise ya. franchise saya beli. Tapi saya ambil yang lebar, yang komplit. Jadi kalau enggak, kan saingannya kan Iya. Kimia Farma, saingannya apa. Nah kita ambil yang komplit. Iya. Lumayan bos. Bisa untung bersih 200 juta loh bos. Per bulan untung bersih. Bisa 300 juta. Untung bersih. Bukan kotor. Udah di semua. Caranya apa? Ya dipanggil. Gue kalau di sini lagi manggil, iseng manggil aja. Pak, alhamdulillah Pak. Dan gue kliniknya nggak pakai BPJS. Semuanya mandiri. Gue bilang udah nggak usah BPJS kasih aja orang lain. Kita mandiri aja. Ngapain pakai BPJS? Mandiri aja. Nah kalau BPJS udah aja kasih orang lain. Kasian biar dia rame. Kok gitu Pak? Ya kan kita udah pakai ilmu kearifan lokal. Ngapain yang kita udah pakai ilmu kearifan lokal manggilnya kayak mobil nih anak gue. Udah jangan yang isi pertalite, semuanya pakainya Pertamax Turbo aja. Makanya gue di rumah Hummer, Rubicon, gak ada. Mercy Jeep GL 400, Mercy E500, gak ada yang pertalite bos. Kok gitu Ji? Ya biar aja pertalite buat teman-teman kita ngapain? Kalau gitu kan enggak, beli yang irit, solar naik, beli yang irit, Iya. empret, ngapain? Hidup harus dinikmatin, hidup cuman sekali bos. Iya. Kalau udah mati nyesel seumur hidup. Duit udah kita kumpulin, akhirnya dirampok sama siapa? Anak, amit-amit yang baik, sama mantu, sama cucu. Kita yang ngumpulin, kakek neneknya kita yang ngumpulin. Misalkan lo nanti punya anak, lo yang ngumpulin berdua, yang ngabisin anak, rugi. Mendingan kita ya yang make. Nikmatin dulu aja. Iya dong. Iya. Papa kok mobilnya Hummer Pak? Ya iyalah gue nikmatin duit gue. Ngapain gue pakai mobil? Lo udah pakai CRV hybrid, kelas lo CRV hybrid, kelas lo Pajero Sport Dakar, kelasnya Papa ya Rubicon lah bos. Gue bilang. Kayak kemarin reuni gue pakainya apa? Hummer bos, teman SMP. Kita SMP kemarin ya? Reuni ya? Berapa orang yang datang? Sama keluarga? Hampir 400. Jadi kemarin gue reuni di sini, semua peserta gue gratisin SMP. Semua yang datang gue kasih uang kehadiran cepet. Boleh bawa cucu, boleh. Dapat duit kehadiran, dapat. Boleh bawa mantu, boleh. Dapat uang kehadiran, boleh. Boleh bawa besan, boleh. Ini yang repot mau tahu. Bawa tetangga, boleh. Ya, ya kan? Ada yang buat tetangga kan? Iya, tetangganya minta privat gratis. Gue bilang ya nggak bisa. Kalau privat mesti bayar bos, nggak ada yang gratisan. Kalau acara mah harus gue kasih uang kehadiran, gue kasih uang bibit gratis. Gue bilang, makanya kemarin datang hampir 400 teman SMP. Jadi waktu gue bikin,
waktu gue bikin, itu anggota grup gue cuma 70 selama 10 tahun. Pas gue mau nikahin anak gue, terus gue mau bikin acara, itu kangen-kangen halal bihalal, gue bilang sama itunya, tolong dong dinaikin dong anggotanya, bisa gak jadi 100? Naik. Bos bisa gak dinaikin jadi 150? Naik. Bos bisa gak dinaikin? Jadi dalam waktu 2 minggu anggotanya jadi 205. Jadi 70. Bisa apaan, gue pede, bisa. Terlampaui. Ini cara ngetes. Karena teman-teman gue gak pada percaya. Ji, kan kita punya grup kompetitor. Grup kompetitor berapa? Grupnya 30. Ya gak apa-apa. Grup kita ada berapa? 70. Ala bikin 200. Pasti nonton nih teman-teman gue. Yang grup-grup kompetitor yang pada gak suka sama gue. Gue bikin 200. 205. Gue woro 205. Gimana caranya Ji biar teman-teman pada datang semua? Yang datang dapat uang kehadiran, cepet. Yang datang dapat kue lapis Bogor, 1 loyang, gratis. Yang datang gue jemput di Transmart, gue siapin Isuzu Elf Long 17 unit. Isuzu Elf anak yatim gue pinjem. Terus nanti ada kunjungan wisata naik odong-odong gratis. Boleh gak bawa anak? Boleh. Cucu? Boleh. Mantu? Boleh. Yang repot bawa tetangga. Ya udah boleh. 400. Jadi kemarin kita ngasih uang kehadiran hampir gocap 50 jutaan. Tapi ya seneng aja. Fun lah. Makan gratis. Ji, bisa gak? Baru datang gue dapat sarapan. Maunya apa? Nasi uduk pakai telur, tempe orek sama bihun. Ya itu mah jadul. Soto dong, soto ayam. Soto ayamnya deh. Ya udah pakai soto ayam. Iya, pakai soto ayam. Udah gitu minta lagi bos, ayamnya ayam yang bekonde. Gue nyari di pasar nggak ada ayam bekonde. Mana ada ayam bekonde? Ayam maksudnya yang ada kepalanya, ada jenggernya. Ada kondenya. Ada kondenya. Ya udah gue ganti deh pakai susu kuda aja ya. Ya gue ganti pakai susu kuda. Kan susah nyari ayam kalau dadakan kan. Ya udah gue bikin susu. Kita bikin susu SGM bos. Susu gairah malam. Oh ya. Susu kuda pakai rempah-rempah. Terus gue bikin lagi susu kolor ijo. Susu kuda pakai sari kacang ijo. Oh, itu buat tanggal 24 juga besok gitu Pak Haji ya? Enggak, tanggal 24 kan pesertanya tua-tua bos. Saya ikut Pak Haji tahun Iya lu udah tua kan. Iya, saya Takutnya masih muda, ntar Pak Haji. masuk UGD. Nah terakhir yang gue kasih susu janda muda. Susu kuda pakai kelapa muda. Enak banget mbak. Karena kan yang makan masih muda-muda. Masih muda-muda teman-teman SMP. Tanggal 24 Tanggal 24 udah tua-tua bos. Pesertanya 60 tahun 70 tahun. saya kan masih muda Pak Haji. Iya lu paling cuma segelintir doang. Takutnya ntar yang lain kan pasti mau minum juga. Repot. Dia langsung kaget bini lo. Hah? 2 meter. Bisa buat dasi. Awalnya datang pakai dasi kupu-kupu. Pas dia pulang bisa buat bunuh diri bos. Ada kan? Bisa buat Gue kan ngirim kemarin tuh bos. Di status gue ada orang bunuh diri. Malah yang ada jatuh kagak mati. Aduh. Jadi lo kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak bos? Tawa-tawa Pak Haji. Anak saya yang di PB itu Laki perempuan? marah Pak Haji. Marahnya gimana? Ibu mau sebut-sebut gitu. Kita tetap aja mau gitu. Mau. Kan dia aja B-nya aja mau. Jurusan apa anak lo di IPB? Di jurusan IKK. Apa tuh? Keluarga dan konsumen. Di Human Ecology. Human Ecology. Kemarin mahasiswa IPB jurusan peternakan 90 orang kesini. Padahal gue ngomongnya jorok. Tapi semuanya pada seneng bos. Termasuk dosennya profesor 2 tuh. Hah? Ya saya lihat nih Kan kemarin kan datang perempuan mbak. Ada anak peternakan. peternakan. Saya lihat di YouTube. share yang di share itu Oh di share. Oh iya. di grup. Iya. Saya kan kasih tahu nih, ini anak IPB ini datang nih, saya bilang ke RDAY gitu. Iya. Oh iya, paling anak peternakan dibilang gitu.
masing-masing punya punya studi yang beda sih. Beda ya. Kalau peternakan cocok sini karena banyak ternak. Nah, Fakultas Kedokteran Hewan Iya. kita ditunjuk sama si profesornya. Peternakan ditunjuk, terus yang IPB yang D4 yang di Pajajaran studi banding dia kemari. Alhamdulillah. Walaupun kita ngomongnya banyol-banyol tapi laku bos di tingkat mahasiswa. Gue sih berdoa sama Allah, Allah kirimin dong tamunya yang usianya 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun atau yang umur 20 deh. Allah kirimin yang udah pada kadaluarsa, terutama besok tanggal 24. Aduh, yang daftar gue lihat Buai umur 70 tahun, 66. Lahiran tahun 66, berarti kan 60 tahun kan. Gue liatin. Tapi nggak apa-apa, seneng aja. Jadi intinya bos nggak boleh berharap. Bisa? Ada lagi? Pasti bisa. Ini Pak Haji, saya kan juga ada setelah saya tahun 2024 ya, 2023, 2024 ya, yang aku bantuin si orang Dubai. 2024. 2024, saya diminta tolong sama dia jadi representatif dia di Indonesia nih Pak Haji. Jalan. Tapi setelah itu, setelah setahun selesai. Tapi gaji saya masih tertunda, sama dia belum dibayar. Ada $7.000 lagi kurang lebih. Ini udah Pertanyaannya kalau lu mau berharap pastilah nggak bakal cair. Tapi kalau lu nggak berharap pasti cair. Saya bilangnya begini, saya bilang alhamdulillah 99 kali saya bilang pasti dia bayar, pasti dia bayar. Boleh, itu nyebut. Saya ulang lagi. Tapi nggak boleh berharap. Iya. Nanti dia pasti bayar. 2. Kalau dia bayar, lu nggak bakal masuk surga. Tapi kalau dia nggak bayar, lu pasti masuk surga. Pilih mana? Loh, ya benar dia nggak usah bayar. Mendingan nggak usah bayar, tapi lu masuk surga. Itu aja. Kan ayatnya bahasanya gini bos. Orang yang utangnya tidak dibayar, orang yang tidak bisa bayar utang, kan nanti masuk neraka jahanam, meninggalnya masuk neraka jahanam. Mendingan lu gak usah dibayar, tapi lu masuk surga. Nah pada saat lu di surga, nanti Allah panggil, bos, gua kasih pilihan 5. Siapa yang lo mau tunjuk masuk surga? 5 orang ya. Kan lo pilih bini lo dulu, anak lo. Udah kan, yang bisa nyelamatin lo di surga, lo. Ngapain 7.000? 7.000 gue bisa minta sama Allah 10 miliar kok dengan cara ilmu RDAY. Udah lupain aja. Tapi lo pasti masuk surga. Jadi orang yang gak bisa bayar utang, matinya pasti masuk neraka jahanam. Makanya gue bilang sama admin, siapa yang punya utang kita lunasin aja. Syaratnya dibaca Quran 12 juz. Oke Pak Haji, kan udah satu-satu tuh. Yang penting gue baca Quran gue lunasin, gitu. Tapi kebanyakan tamu RD aneh. Sayembaranya belum ikut, hadiahnya minta duluan. Ini ada di Japri gue. Pak Haji besok pagi rumah gue dieksekusi. Lalu ikut dulu dong baca Quran 12 juz. Enggak, gue minta hadiahnya dulu. Hadiah dulu. Baca Qurannya dulu dong. Nah gitu. Ada lagi? Boleh ya Pak? Boleh. Bukan translate Latinnya. Artinya Latinnya boleh. Ya dalikal kitabula roy bapil hudalil muttaqin aladina yuk. Pakai bahasa Indonesia. Saya kalau ngantuk emang terus jadi kayak salah bacanya. Oh iya. Pakai baca itu kan Latin. Arab. Ya. Pertama. Oh Arab. Kalau udah ngantuk, udah jusnya udah lewat gitu ya. Kalau udah ngantuk suka salah kan takut dosa Pak. Jangan ya. Nah, jadi mendingan saya baca Latin. Manjur mbak. Orang Palembang. Kan saya baca Qurannya wajibnya 12 juz. Dia bacanya 17 juz tiap malam. Dapat dapur MBG-nya 3. Harusnya kan 1. coba ya Pak. Saya bilang, benar bos. Alhamdulillah Pak Haji saya dapat 3. Sekarang dipegang anak saya, pegang saya sama pegang istri saya. Wow, alhamdulillah bos, 3. Kan 1 MBG untungnya 143 juta. Kali 3 kan hampir 450. Ya apalagi kita ngerjainnya berdua lagi. Nah, jadi anak biarin aja. Lo yang terkabul, anak dimodali. Namanya anak kan buah hati kita. Iya. Modalin. Nanti dia nanya, mah kok mama papa duitnya banyak?
kamu mau nggak amalin ilmunya RDAY? Mau, ya udah kamu amalin. Mumpung kamu masih muda-muda, umur 30 tahun. Ayo praktekin gitu. Ini anak gue nih bos, nih tanya. Staf gue. Gue kan ngundang anak yatim gue tiap hari ngaji di rumah gue 65 orang. 65 orang. Malah dikurangin sama anak gue cuman 20. Alasannya dapurnya berantakan lah, repot lah, bla bla bla. Baru tadi ngomong, papa, aku lihat papa kayaknya duit enak aja gampang. Ya kan papa kan makannya anak yatim di rumah tiap hari 65. Kamu dikurangin malah 20. Kok papa nggak ngelarang? Nah ngapain, gue punya hajat. Komen tuh namanya. Ya udah pak, mulai besok 65 lagi ya pak. Alhamdulillah otaknya waras. Tanpa gue maksa. Ayo dong 65 lagi anak yatim di rumah ngaji tiap hari 65 ayo. Enggak tuh, ngapain gue diem. Pas tadi gue makan sarapan pagi bareng-bareng di rumah makan, anak gue nomor 1, mantu gue, anak gue nomor 2, mantu gue sama istri gue sama kita ngobrol. Apa kata dia? Ya pak, besok pagi 65 lagi ya pak. Ya udah. Kok papa nggak maksain sih jadi 65 lagi dari kemarin? Dalam hati gue, kan gue lagi punya hajat, ngapain kayak lu, kan kita nggak boleh komen. Istri lo istilahnya belok-belok, udah aja biarin, jangan dinasihatin. Tapi akhirnya Allah gerakin hatinya. Bisa? Pasti bisa. Oke, deal ya. Gue sabdain ya. Harus cair 10 M ya. Harus cair 10 M ya. Harus cair 10 M ya. Terkabul. Alhamdulillah. Terkabul.